Si Cili mau pitu. Podcast ternyata nih. Pertanian itu bukan hanya soal menanam dan memanen ya. Iya, benar banget. Bangun bisnis dari sektor pertanian gitu, Iya, mencari peluang. Mungkin yang menjadi concern karena anak muda mungkin pertama kali gak ada duitnya. Kalau memang harganya lagi bagus bisa 400 juta juga gitu. Hai Sobat Ternyata, kembali lagi di podcast Ternyata. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat terus dalam menjalani perkuliahan ya. Hari ini aku Joy. Dan aku Zaki yang akan menemani Sobat Ternyata dalam obrolan yang menarik pada kali ini, yaitu membahas tentang bagaimana sih peran lulusan pertanian dalam atau di tengah polemik dan dinamika global saat ini, khususnya di sektor pertanian nih. Betul banget itu Zaki. Nah, jadi saat ini sektor pertanian itu sedang menghadapi berbagai tantangan ya. Salah satunya adalah krisis regenerasi petani. Nah, minat muda dari generasi muda ini untuk terjun ke dunia pertanian itu masih sangat relatif rendah. Sehingga tidak sedikit lulusan pertanian yang justru itu lebih memilih berkarir di bidang lain di luar sektor ini. Nah, muncul satu pertanyaan yang penting nih Zaki. Kira-kira apakah pertanian ini masih menjadi sektor yang menjanjikan bagi generasi muda ya? Wah, betul banget tuh Kak Joy. Memang jika kita bicara soal regenerasi petani di Indonesia ini bisa terbilang cukup memprihatinkan ya. Bahkan dari penelitian yang pernah saya baca di 2024 lalu itu tentang jurnal krisis ancaman krisis petani di Indonesia tahun 2020 berdasarkan BPS 2023 itu disampaikan bahwa hampir 40% petani di Indonesia itu berusia lebih dari 55 tahun. Sedangkan proporsi petani muda itu cenderung atau relatif lebih rendah. Hal ini tentunya akan berdampak pada kapasitas ketahanan pangan kita di Indonesia dalam jangka panjang kan. Dan kemudian juga dari sinilah sehingga pertanyaan yang perlu diajukan itu bukan lagi tentang siapa yang akan memberi makan Indonesia hari ini, melainkan siapa yang akan memberi makan Indonesia untuk 20 tahun mendatang, Kak Joy. Bener banget itu Dan Zaki. oleh karena itulah pada podcast kita Diksi kali ini kita akan bahas, kita akan kupas tuntas bagaimana sih sebenarnya peran lulusan pertanian itu dalam atau di tengah dinamika global khususnya di sektor pertanian kali ini. Tentunya kita nggak sendirian ya hari ini. Saat ini kita sudah dibersamai oleh narasumber yang keren dan juga punya banyak pengalaman di bidang pertanian dan juga kewirausahaan. Halo Kak Satria, selamat malam Kak. Halo, selamat Apa malam. kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Oke, makasih banyak nih Kak sudah berkenan untuk meluangkan waktu hadir bersama kita membersamai podcast edisi kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi Kak, boleh nggak nih diceritakan sedikit tentang bagaimana kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Oke. Jadi semuanya kenalin ya teman-teman, barangkali belum ada yang kenal juga karena kan pertama kali juga nih aku diundang podcast juga ya. Kebetulan prokernya bagus banget untuk kali ini. Halo, aku Satria. Kebetulan dari dulu sering aktif di bidang pertanian, terutama di sektor kewirausahaannya, dan sekarang juga lagi ngerintis di beberapa usaha. Ada di lini memang bergerak di integrated farming dan juga memang marketing dari segi pertanian juga. Keren Kak, keren. Terus Sobat Ternyata nih, kita mau ngobrolin tentang soal pertanian ya. Oke, mungkin sebelum itu kita boleh mengenal lebih dalam nih dengan Oh iya. Kak Boleh. Satria. Bener banget. Boleh, Kak. boleh. Kalau dilihat banget. dari track recordnya Kakak ini Wes. pernah dulu sebagai ketua umum HIPMI PTUW iya. atau Kak. Iya. Mungkin gimana tuh Kak proses dan hambatan apa yang udah lewati sehingga bisa menjadi ketua umum tuh Kak? Kurang lebih satu periode sampai 2025 ya. Ya pasti kita merekanya nggak tiba-tiba jadi langsung ketua juga ya. Iya. Awalnya pasti kita dari anggota. Nah dari pertama dari anggota, kebetulan waktu itu juga sering aktif sih karena ada di usaha juga ya. Jadi sering aktif di situ. Kita memang untuk menjadi langsung di jabatan tertinggi di suatu organisasi pasti banyak tantangan juga lah. Dimana kita juga harus bisa merangkul dari teman-teman juga, harus bisa merangkul kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain juga. Jadi memang pada saat itu ada beberapa hal yang harus dikorbankan juga, terutama ya dari segi akademik, tapi tidak dalam artian dikorbankan sehancur-hancurnya ya. Tapi ya dari jam tidur pasti akan sedikit kena lah di Bener situ. banget. Jadi jam tidur pasti lebih kurang. Terus juga dia dikuat-kuatkan lambungnya juga karena sudah pasti ngopi itu bisa sehari 3 kali sampai 5 kali bahkan. Waduh. Karena ya pasti Kuat ya. kita harus banyak ngopi lah dengan teman-teman karena
kalau aku pun sendiri juga malah banyak dari ilmu tuh sering nongkrong. Akhirnya tahulah bagaimana permasalahan-permasalahan dari segi, petani juga karena ada beberapa teman-temanku juga itu yang orang tuanya petani. Dari situlah kita, oke coba kita, bikin pilot project di situ juga. Makanya, start dari situ lebih tahu di dunia pertanian juga. Pas kebetulan, saat itu di periode selanjutnya itu kursi kepemimpinan di HIPMI itu kosong. Pada saat itu cobalah iseng-iseng, cobalah majulah gitu. Waduh. Cobalah maju dengan, teman-teman pas ini kayaknya sih ini bisa berhasil nih karena dari awal waktu anggota udah sering kita gandeng bareng lah, Iya. nongkrong dan lain-lain. Pas kebetulan jadi juga di situ. Ya berkat bantuan teman-teman juga lah di situ. Pasti kita kan nggak sendiri juga. Ada lingkungan yang suportif Iya, sebenarnya, soalnya didukung. teman-teman nongkrong tuh pasti sangat-sangat membantu sih. Jadi Oke. baik-baik nongkrong juga gitu. Tapi positif nongkrongnya. Ah, Iya. Bagus, membangun. Membangun ya. Selain itu Kak, mungkin di posisi sekarang ini, kita juga melihat Kak Satria ini sebagai, co-CEO Oh PT iya. Capung Lem Agro Inovasi Indonesia Kak. Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, PT Capung Lem ini sebenarnya PT yang bergerak di bidang apa? Kemudian apakah, ada menyelesaikan atau menghadapi urgensi tertentu dalam permasalahan di sektor pertanian seperti itu Kak? Oh ya, sebelumnya, dari Capung Lem sendiri memang awalnya tuh kita ternak budidaya cacing ya. Tapi sempet ada kendala di beberapa hal, itu untuk foundernya dari temanku, namanya Firman. Beliau anak manajemen yang kebetulan, usahanya di ternak. Lalu seringlah kita singkat cerita, kita ketemu di HIPMI. Nah, makanya sebenarnya banyak rezeki tuh aku banyak berkembang di HIPMI juga, oke. iya. Banyak ketemu pas aku di anak pertanian, kita banyak ngobrol di situ. Akhirnya aku cobalah, tawarkan untuk, aku ada nih beberapa solusi yang bisa, sekarang ada permasalahannya, aku tahu solusinya gimana, tapi aku nggak bisa untuk eksekusi sendiri gitu. Akhirnya coba kita kolaborasi untuk eksekusi, bareng. Pas kebetulan akhirnya dari proposal kita yang kita ajukan di HIMI juga karena kan banyak bantuan dari senior juga ya untuk membantu gimana program-program yang pengen kita inisiasi itu supaya bisa berhasil. Akhirnya pertama kali, adanya Capung Lem pertama kali dari bergerak di budidaya cacing, sekarang lebih ke pengolahan sampah yang berbasis pertanian. Jadi, sekarang kita produksi dari segi, eduwisata, integrated farming, karena kan sekarang programnya juga banyak ketahanan pangan ya. Kita lihat kayak contoh di banyak luar negeri juga, terutama yang paling terkenal tuh ini sekarang David Beckham ya, atau Oke. sekarang lagi ngikutin Piala Dunia kemarin yang lagi hangat tuh Erling Haaland. Ya. Ditanyain habis pensiun mau ngapain gitu, mau jadi Berkebun. petani, ya berkebun. Karena memang sekarang untuk membangun ketahanan pangan sendiri itu memang penting. Akhirnya Capung Lem melihat dari segi situ, kita menawarkan untuk adanya konsultasi atau pembangunan di, integrated farming skala rumahan. Oh, skala rumahan. Jadi kita bikin istilahnya apa ya bentuknya, kayak prototipenya lah di lahan kita sendiri, yang ini bisa diduplikan oleh teman-teman yang memang pengen di situ. Jadi kita bantu untuk dari segi SOP-nya, kita bantu dampingi untuk sampai, sirkulasi itu jadi gitu. Jadi kita memang bergeraknya karena aku di pertanian, sempat belajar juga pertanian organik, nanti mungkin teman-teman juga belajar lah gitu. Farming ya? Iya, eco farming dan lain-lain. Akhirnya kita gabungkan lah beberapa ilmu yang aku di pertanian, kita gabung, memang ada kesempatan, ada lahannya juga, kita bikin sistem integrated farming di situ. Pas kebetulan kok banyak yang minat juga gitu. Akhirnya dari situlah bergeraknya jadi ada segi bisnisnya juga dari situ. Ya alhamdulillah lah untuk saat ini. Puji Tuhan, berjalan dengan baik berarti ya Kak? Iya berjalan dengan Sangat baik. inspiratif ya. Iya, terus juga pas kebetulan momennya kan ketahanan pangan juga kan di tahun-tahun ini juga gitu. Berarti sebelum lulus itu Kakak sudah mengadakan itu semua jadi gitu ya Iya, Kak? sebenarnya memang kalau dari minat bisnis dari dulu sih gitu. Dari Oh. awal semester memang udah, niatnya kuliah, ya habis kuliah cari duit. Makanya pada saat kuliah ya kita harus manfaatkan apa nih yang bisa digarap untuk kita Menghasilkan tuh duit. iya menghasilkan duit Iya. gitu. Terutama kayak abis tuh ngelihat anjir nih di Malang tiap jajan, habis jajan sekali jajan 50.000. Habis dia nih. Iya habis kayak 100 hari tuh 100.000 tuh gak kerasa gitu. Buat Wah pemasukan. ini nggak bisa nih kalau waktu itu kan pasti dikasih orang tua lah gitu. Iya. Lama-lama nggak enak Nggak juga enak, nggak gitu. terus Wah ya. ini harus ada nih gitu. Harus ada Sesuatu pemasukan nih. tambahan Iya ya. harus pemasukan tambahan gitu. Apalagi kalau di Malang kan pasti ini juga ya kita kadang punya pacar, punya apa. Gak mungkin dong gak jajanin gitu. Pengeluaran lagi ya. Pengeluaran lagi dong. Jadi wah gimana caranya nih harus punya duit gitu. Oke, benar Itu banget. saya yang nge-trigger banget itu di situ.
Terbukti ya berarti ini narasumber yang begitu keren karena sudah sebelum lulus sudah menjadi co-founder dari Capung Lem itu. Oke teman-teman, kita akan membahas soal pertanian ya. Tapi yang kita dengar dan emang masih banyak stigma tentang pertanian itu soal pertanian yang jorok, becek, kayak capek, berkeringat, bau gitu kan ya. Mungkin para petani itu, tapi kesannya itu kayak kurang menjanjikan gitu kan. Namun padahal secara ekonominya itu sektor pertanian itu punya peran yang sangat strategis, apalagi di tengah situasi ekonomi global yang lagi nggak stabil seperti sekarang ini. Betul banget tuh Kak Joy. Padahal pertanian itu bukan hanya soal menanam dan memanen ya. Iya benar banget. Sekarang ini kita sudah banyak seharusnya sudah bisa melihat sektor pertanian itu dari teknologinya, inovasinya, kemudian juga seperti Kak Satria ini bisa ada inisiatif dari membangun bisnis dari sektor pertanian gitu, Iya, mencari peluang. Jadi Iya, bukan cuma niat tapi juga mencari peluang dari setiap bisnis yang ada di sektor pertanian nih Kak Dela. Nah, makanya dari podcast kali inilah kita akan bahas tuntas ya. Mulai dari krisis regenerasi petani, dampak gejolak ekonomi di sektor global terhadap sektor pertanian, kemudian sampai gimana sih cara kita itu sebagai mahasiswa dan calon lulusan pertanian bisa mengambil peran dan peluang di tengah semua dinamika tersebut. Nah, supaya makin jelas, mungkin bisa kita langsung masuk ke sesi diskusi bersama Kak Satria. Ya, benar banget Kak. Mungkin saya akan sedikit bertanya ya Kak, Oke. tentang gimana sih kondisi regenerasi petani di Indonesia saat ini menurut Kakak. Nah, kira-kira kenapa minat anak muda zaman sekarang itu di sektor pertanian masih cenderung rendah gitu Kak? Sih. Iya. Oke, mungkin ini menjadi hal concernku memang sih dari beberapa kali nongkrong sama temen juga, kayak kenapa jarang yang pengen jadi petani. Ini ada aku satu temuan unik sih. Mungkin yang menjadi concern karena anak muda mungkin pertama kali gak ada duitnya. Karena ngelihat pasti petani, ini miskin, baju lusuh gitu-gitu. Tapi itu dari segi brandingnya lah. Kan beda hal dengan saham sama kripto ya. Kan naik banget karena memang banyak yang kaya dari situ. Sebenarnya kan banyak petani memang nggak banyak main sosmed. Tapi begitu aku terjun, aku ada bareng temanku lah. Beberapa kali memang terjun. Kita ke petani-petani, daerah petani cabai di Kabupaten Kediri, terus ada petani melon dan lain-lain. Itu gila sih pendapatannya. Sekali panen tuh bisa 3 digit. Oh iya. Aku pernah ketemu satu petani, dia petani cabai di Kabupaten Kediri. Sekali panen dengan luasan lahan kalau nggak salah berapa ribu gitu. Nggak segede itu kok, nggak sampai sehektar gitu-gitu. Itu bisa sekali panen kalau memang harganya lagi bagus bisa sampai 400 juta juga gitu. Cabai Gitu. itu ya Kak? Cabai. Melon juga itu cukup lumayan juga, bisa 2 digit sampai 3 digit juga. Sudah Jadi mungkin termasuk ekspor Kak itu? itu nggak ekspor itu. Belum ekspor. Itu lokal aja. Masih lokal. Iya, varietas Keren, lokal aja. Karena aku juga sering kegiatan di pasar juga ya, jadi tahu dinamika harga juga. Iya. Itu memang ya mungkin kenapa regenerasi dari petani muda ini kurang, karena mungkin sosialisasi dari segi ini loh, pertanian ini bisa menghasilkan yang duitnya tuh gede juga Iya, gitu. iya. Ada beberapa temen juga yang udah ekspor sayur kubis, itu udah kontrak, apalagi kalau udah kontrak itu udah penghasilannya ibaratnya udah tutup mata hidup tenang lah ibaratnya. Gitu. Jadi mungkin beberapa hal yang menjadi concernku mungkin nggak banyak mau petani karena mungkin belum tahu duitnya aja Iya. gitu. Dan yang kedua mungkin modalnya sih pasti, karena ya modalnya gede juga gitu. Ya sama hal dengan di saham ataupun kripto juga, kalau kita mau dapat gede ya pasti duitnya juga harus dimasukin kan gede juga gitu. Iya. Dan mungkin ya dari resikonya juga sih kalau gagal panen dan lain-lain. Ini yang menjadi concern itu. Tapi ya anak pertanian kita dibekali ilmu ya pasti bisa lah gitu. Lagi-lagi bukan cuma etos kerja tapi juga pinter-pinter nyari peluang. Bener nyari peluang, bener, iya. Dan harus tahu lah istilahnya ini komunitas apa ya gitu. Iya. Oke Kak, mungkin buat pertanyaan selanjutnya, jika memang fenomena krisis ini kita lihat terus berlangsung gitu, mungkin menurut Kakak seberapa besar sih dampaknya terhadap sektor pertanian untuk jangka panjang ya di masa depan gitu Kak? Oh, itu dampaknya kalau memang regenerasi nggak ada ya, itu buruk banget sih kalau aku Bahaya ngeliat. ya? Bahaya sih, itu sebahaya itu karena petani yang tua-tua itu mereka tuh akan menanam dengan cara-cara lama. Misal penggunaan pupuk kimia yang masif. Itu pasti dari segi tanah Oh, iya. mungkin bisa jadi dari ya kita pelajar juga lah. Di mana misal pupuk kimia ini terus-menerus diberikan, tanah itu kan rusak ya. Iya. Begitu tanah itu rusak, untuk perbaikan itu tuh lama. Lama. Iya. Itu sangat-sangat lama dan ibaratnya ya kita harus impor dong salah itu. Mhm. Impor terus kan nggak mungkin juga dengan harga yang mahal Iya. gitu di situ.
Jadi apalagi juga petani-petani yang kolot ini tuh sistemnya, banyak yang tidak sesuai lah. Harusnya, mereka tuh hanya ngikut misal Joy ke lahan gitu ya, "Pak saya mau beli dong, ini per kilonya saya beli 12.000 gitu. Padahal di pasar tiba-tiba harganya 20.000. Jadi petani juga nggak tahu harga juga. Jadi kalau anak muda yang nggarap kan bisa bisa nge-track ya harganya Iya. dan dia bisa nawarin ke mana-mana lah gitu. Kayak posting di Facebook, posting di apa, itu aja juga banyak yang laku gitu. Dan petani pun banyak juga sih, gak hanya petani di komunitasnya banyak lah. Ada petani di pangan, di horti, di petani bunga pun itu juga juga lumayan Menguntungkan, menguntungkan iya. gitu. Itu di situ. Jadi kayak jangan sampai regenerasi petani ini hilang gitu, memang harus ada gitu. Nah itu yang menjadi kemarin concern-ku sama teman-teman juga lah, gimana caranya untuk ningkatin di situ. Kita lagi coba ada trial garap juga, suatu project yang untuk ningkatin, petani-petani muda lah. Jadi nyetak kita masih coba ajuin proposal juga, karena untuk program ini nggak bisa kalau kita sendiri, pasti ada peran dari dorongan entah dinas pertanian atau teman-teman dari pemerintahan juga. Karena perlu ada dari sektor pemerintahan yang dorong lah juga untuk hal itu. Betul sih, setuju sih. Perlu ada dukungan dari pemerintah gitu ya. Iya. Apalagi dari sektor kebijakan. Kalau yang mungkin, salah satu tantangannya itu juga dari, kebijakan impor mungkin. Iya, Karena kebijakan petani impor. itu kebijakan impor bukan malah menjadi backup atau, penunjang petani, tapi malah jadi ancaman dari petani Iya, juga ya betul, kan. iya. Banyak justru negara malah mengandalkan suplai pangan dari Wah, impor. Kan itu Betul. sangat disayangkan ya, ironi sebenarnya negara Mhm. ini. Di situ. kalau ngomongin kayak gitu Kak, berarti kenapa ya masih banyaknya lulusan pertanian itu masih nggak mau Nggak untuk mau masuk ya? dalam pertanian itu? Padahal Ke kan bank cuan maunya ya? sebenarnya. Maunya Iya. bank. Maunya ke Kenapa? bank ya? Iya. Gampang, iya benar. Ini yang ini sih, satu lagi juga fenomena unik lah yang aku temuin juga. Jadi rata-rata lulusan pertanian itu pengennya cari aman. Terus Hmm. yang kedua tuh memang ya nggak bisa sih kita dorong semua harus jadi petani ataupun jadi pengusaha lah. Karena memang resikonya gede juga. Jadi nggak semua orang memang bisa ambil resiko itu. Dia juga pasti kepikirannya modal. Modalnya dari mana gitu. Iya, iya. Modalnya dari mana? Dan memang modal untuk di sektor pertanian cukup gede juga sih untuk nanam skala luasan segitulah gitu. Ya teman-teman misal yang teman-teman yang lagi skripsi aja ya, itu kan nanam lahannya mungkin sekitar berapa ya? Misal 10 kali 15 gitu. Itu aja bisa habis 10 juta gitu-gitu juga. Itu kan cukup lumayan mahal juga gitu. Nah, pasti bingung dari segi permodalan. Sebenarnya kalau mau dicari ya ada permodalan khusus petani juga. Bisa pakai sistem kayak KUR gitu-gitu. Oh. Itu memang ada. Tapi karena aku muslim ya, ya carinya yang syariah pasti. Itu di situ. Ya kadang harus pintar-pintar kita nyari juga lah. Tapi aku percaya kalau anak-anak yang memang mereka punya kemauan kuat ya untuk jadi petani dan jadi usaha, pasti jadi sih. Kayak nggak butuh waktu lama lah. Misal setahun aja, udah tahun depannya udah sukses dia beli Pajero udah. Itu kayak karena aku lihat kayak hampir semua teman-teman yang petani tuh kayak gitu. Hmm. Iya benar-benar Pasti Kak. setahun pertama, susahnya setahun pertama doang gitu. Tahun berikutnya udah gampang gitu, udah gampang. Oke Kak, kita akan masuk ke isu yang sangat hangat akhir-akhir ini ya Kak. Jadi saat ini di dunia itu sedang menghadapi berbagai gejolak ekonomi global ya. Mhm. Nah, di mana-mana itu diberitakan bahwa nilai rupiah semakin menurun dan lain sebagainya lah. Oh iya, Nah, menurut Kakak sendiri menarik itu ya. bagaimana kondisi tersebut itu bisa mempengaruhi sektor pertanian yang ada di Indonesia Kak Iya. kira-kira? Sebenarnya itu pengaruh banget sih. Iya. Pengaruhnya di apa? Yang paling kena itu di harga pupuk Hmm. kimia. Kenapa? Karena Indonesia itu baru bisa produksi hanya dari N-nya aja. Tapi Nitrogen. P dan K kita tuh masih impor dan itu impor 100%. Oh iya. Jadi begitu dan belinya kan pakai dolar pasti kursnya. Iya. Jadi harga itu naik. Naik. Begitu pupuk kimia ini mahal, petani udah pasti susah juga. Udah lahannya terbiasa menggunakan pupuk kimia kan harus ya. Dan itu ya berpengaruh juga ke harga beberapa komoditas sih pasti. Itu di situ juga. Tapi yang menjadi sebenarnya itu jadi sisi yang positif, ada positifnya juga sih. Jadi akhirnya petani ada trigger untuk mencari alternatif. Jadi Organik. iya, mencari alternatif gimana caranya untuk kayaknya nih harus bikin pupuk sendiri nih mulayan gitu. Jadi ada plus minus lah. Minusnya pasti ya beberapa komunitas pasti mahal karena kan ada beberapa komunitas yang memang harus dipupuk kimia nih, nggak bisa tiba-tiba organik gitu kan, nggak bisa juga. Itu di situ. Paling kena pasti di pupuk. Dan begitu pupuk kena, pasti kan HPP-nya pasti akan meningkat kan. Iya. Harga komunitas pun juga akan meningkat gitu. Itu
Itu di situ. Jadi rupiah ini harus segera ditangan sih. Kalau pemerintah mau segera ditangani ya. Mohon ya segera Iya, ditangani. apalagi tantangannya masih cuaca, udah Iya. Iya, dolar benar. menguat, habis itu cuaca, Lagi-lagi nanti berpengaruh ke ketahanan pangan. ketahanan pangan, iya. Oke, Kak, mungkin, pertanyaan selanjutnya, eee, kan Kakak ini sebagai mahasiswa agribisnis UB dan juga menjadi co-founder PT Capung Lam, Agroinovasi Indonesia ya, Kak. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit, Kak, bagaimana sih, waktu Kakak mulai merintis itu di sektor pertanian dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan selama menjadi, Co-founder ya? iya betul, co-founder Iya. hingga bisa berkembang seperti saat ini, Kak? Iya, sebenarnya tantangannya cukup lumayan sih. Pertama kali kita start kan memang nggak ada, kita bingung sih. Pertama dari modal lah. Kita pengen bikin lahan kayak gitu-gitu, oh modalnya cukup cukup gede juga. Jadi yang pertama pasti waktu itu kendalanya untuk dari segi modal. Gimana cara kita ngatasinnya? Kita ikut lomba-lomba sih. Oh, itu. Dari lomba, terus proposal dan lain-lain lah. Itu pasti mahasiswa mikirnya di situ. Terus begitu itu udah selesai kita jalanin, kita ketemu satu hal model investasi yang cukup lumayan juga gitu. Jadi ya kita ketemu beberapa investor juga yang menawarkan permodalan, tapi karena pada saat itu kita belum siap ya disuntik dana segitu besar, ya kita startnya crowdfunding sih. Jadi perlahan modal itu kita gulung. Ya korbannya apa? Ya kita sebagai founder ya agak agak puasa juga sih gitu. Iya, Jadi aku waktu hemat. itu juga hemat-hemat tapi kayak percaya ini pasti bisa, dan kebetulan waktu itu ada usaha lain ya, ada usaha lain karena sebelum di Capung Aman aku ada usaha sebelumnya juga, dan sekarang juga ada unit usaha yang memang fokusnya itu di jualan. Jadi kita tuh kalau di usaha harus bisa metak-metakin sih, bagaimana, produk yang menghasilkan keran uangnya tuh deras, sama produk yang dia tuh menghasilkan audiens. Nah itu harus dipisah, karena dua hal itu tuh berbeda gitu. Jadi akhirnya nanti di bisnis itu ada produk-produk yang subsidi silang gitu. Jadi harus dipetain juga produk-produk yang memang, oh ini uangnya kenceng tapi, jarang. Iya. Oh ini produknya ini sebenarnya uangnya nggak terlalu banyak, tapi datengin marketnya gede Iya. gitu. Ya itu harus dipisah gitu. Kita di Capung Lampun kita jualan yang lain juga gitu. Kayak misal untuk, suplai beberapa sayur, beberapa buah, terus untuk cari market di hal-hal yang lain kita lakuin juga gitu. Tapi yang tetap tidak keluar dari core-nya. Itu di situ. Jadi ya harus ini ya, fleksibel sih kalau usaha. Benar. Nggak bisa idealis sih bener. Oke. Melihat kebutuhan, Iya. saat ini. Benar. Tapi Kak, aku masih sedikit kepo ya. Kira-kira dari semua pengalaman yang telah Kakak lalui itu pernah nggak Kakak mengalami kayak aduh ini titik terendah aku Titik banget terendah. itu kira-kira pas apa, Pak? Oh, Pas apa? itu pernah sih. Jadi waktu itu memang ada ya pasti gagal panen, terus juga pernah pada saat itu kita udah ngerancang bisnis modelnya, terus pada saat itu Malang tuh hujan deres-deresnya ya. Itu hancur, itu roboh semua itu. Iya. Roboh semua, sementara besoknya itu ada kunjungan. Waduh. Jadi malam-malam aku sama partnerku berdua, kita malam-malam itu kita benerin tuh lahan. Aduh, Terus begadang gitu. iya itu satu itu kalau dibilang terendah juga tuh enggak. Ya alhamdulillah sekarang tuh belum ada yang benar-benar kayak terendah sampai kayak mikir, aduh besok gak bisa makan. Alhamdulillah sih enggak ya, karena ya kalau nggak bisa makan kita masih bisa makan hasil kebun sendiri juga. Jadi ya bersyukurnya di situ. Tapi pada saat itu kayak itu agak ngerasa di titik terendah sampai kayak ngapain ya ngelakuin ini. Apalagi jalanin usaha di setahun pertama. Setahun pertama tuh gak ada duitnya soalnya. Jadi aku bertiga sih sama temenku itu kayak udahlah ini mau ditutup aja lah usaha kayak gitu. Tapi kayak oh janganlah, kita bangun ini capek-capek, kita harus inilah gitu, harus tetap dipertahankan gitu. Berarti sesabar itu ya, at least nunggu sampai BEP gitu harus Iya sesabar itu bener, ya? iya setahun. Jadi kayak setahun itu akhirnya ya masing-masing waktu itu ada usaha sendiri, jadi nggak fokus kan. Oh. Terus begitu kayak usahanya ini, kita tuh satu titik momen ikut event sih. Jadi ya banyak kenalan dari ikut event. Begitu ikut event waktu itu Kemenkop, ketemu pengusaha-pengusaha yang lebih senior, akhirnya kesalahan kita evaluasi. Habis itu beneran bisnis itu bisa running gitu. Karena dulu kita ya masih awal ya, kita fokus di kayak idealismenya lah. Ya bisnisnya harus gini lah gitu. Tapi mulai sekarang namanya bisnis itu profit dulu sih. Jadi kalau nggak ada profit ya tinggalin aja bisnisnya. Pertama ya itu dulu,
untungnya dulu nggak sempet dibubarin sih. Oke. Setahun nggak ada pendapatan, bayangin setahun nggak ada pendapatan. Iya sih. Sabar banget itu udah pasti Iya, ya. ya untungnya makanya merintisnya waktu masih mahasiswa. Iya Kalau sih. habis udah mahasiswa nggak dapet sangu kan. Iya. Jadi ngerintisnya waktu masih dapet sangu. Jadi at least Heeh. masih bisa hidup gitu. Belum ada Iya, tanggung jawab untuk menghidupi untuk menghidup keluarga. Jadi pas momennya tuh di situ. Hmm. Jadi kalau bilang terendah juga ya belum sih untuk. Mungkin kalau waktu itu ini ya udah lulus kayaknya bisa lah itu terendah. Oke Kak, dari berbagai pengalaman yang sudah Kakak lalui ini, kira-kira pelajaran apa sih Kak yang pelajaran berharga bisa dibagikan kepada Oh, sahabat-sahabat podcast ternyata semuanya? Boleh disampaikan Kak? oh ya, mungkin kalau buat teman-teman yang pengen mulai usaha ya, apalagi di sektor pertanian, itu pertama jangan takut sih untuk mulai usaha. Terus jangan mulai harus sempurna gitu. Udah kalau namanya bisnis tuh nggak ada yang sempurna. Jalinin dulu, sempurnain belakangan gitu. Yang penting udah tahu bakal titik profitnya menguntungnya di mana. Itu aja sih. Oke keren. Berarti dari semua ini ya Kakak rasa tidak ada yang sia-sia gitu ya Kak? Karena semuanya berkembang dan Semuanya juga berkembang, akhirnya iya, menghasilkan akhirnya hasil yang menghasilkan, baik. iya. Untuk Kak Satria hingga saat ini. Iya. Betul Ya banget. momentum juga sih, momentum. Oke Sobat Ternyata, terima kasih banyak Kak Satria sudah membersamai kami. Terima Iya. kasih banyak atas cerita dan juga pengalaman yang sudah dibagikan pada hari ini. Nah Sobat Ternyata, dari pengalaman dan cerita yang telah kita dengarkan ini, kita semakin sadar bahwasannya sektor pertanian itu bukan hanya sektor yang ketinggalan zaman, tapi malah menjadi sektor yang memiliki peluang yang besar asalkan kita itu tahu bagaimana cara untuk melihatnya. Betul banget tuh Kak Joy. Mulai dari isu regenerasi petani, dampak ekonomi global, hingga pentingnya mindset agri-entrepreneur. Ya, semuanya saling berkaitan. Hingga kita sebagai mahasiswa punya peran besar untuk menjadi bagian dari solusi atas dari permasalahan yang ada. Nah, buat Sobat Ternyata, diharapkan melalui podcast kita ini, Sobat Ternyata itu mulai melihat bagaimana peluang pertanian yang ada di sekitar kita. Betul banget. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Satria atas Terima kasih waktu dan banyak, Kak. kehadirannya di podcast Iya, Ternyata Prisma makasih kali ini. juga. Dan buat kalian yang sudah setia menonton sampai akhir, terima kasih banyak ya. Aku Joy, Dan aku Zaki, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ternyata Prisma edisi bulan Juni ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Ternyata Ternyata selanjutnya. Bye-bye.